Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami tim dari BPKAD. Kali ini kami akan mengulas atau belajar sedikit tentang input persediaan di aplikasi terbaru Simanja. Oke, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, cuma ada perbedaan cara input ya, terutama di penerimaan. Kalau kemarin seperti kita tahu di versi sebelumnya ada 5 step, ada penerimaan, ada harga perolehan, pembayaran, perintah pengeluaran dan pengeluaran. Untuk versi yang baru ini kita cukup lakukan di 3 tahap atau 3 step, yaitu di penerimaan, kemudian di perintah pengeluaran dan pengeluaran. Di penerimaannya tidak lagi di menu persediaan, tapi di menu pengadaan. Jadi di menu pengadaan, belanja non modal, barang persediaan. Ya, saya ulangi, pengadaan, belanja non modal, barang persediaan. Yuk kita langsung ke aplikasinya. Ya, ini aplikasi versi terbaru. Mungkin nanti begitu sudah disempurnakan, ada beberapa perlu perbaikan, nanti kami akan segera rilis versi terbaru. Tapi untuk input, sekedar untuk input sudah bisa memakai versi Bapak Ibu yang sekarang pakai ya. Jadi saat video ini kami buat belum bisa keluar versi yang terbaru. Oke. Kita coba input. Oh ya, sebelum proses input baiknya Bapak Ibu mengumpulkan nota-nota belanjanya. Jadi dikumpulkan menjadi satu, terus kemudian di scan menjadi file PDF ya. Jadi nanti akan ada perintah untuk scan untuk upload dokumen nota tersebut versi PDF. Jadi seperti di aset tetap kita biasa upload BAST, di sini juga sama. Kemudian ini ada contoh nota aja, contoh nota yang akan kita input. Jadi di sini ada nota ATK dari toko Ayah Ocak. Ini ceritanya Mbak Ayu sedang beli di toko ayahnya sendiri. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pengadaan, belanja non modal, barang persediaan. Iya, saya ambil contoh di salah satu SMP aja ya, Karimun misalnya. Get enter SMP 1 Karimun, misalnya saya pakai OBD ini untuk uji coba. Kemudian nah kita lihat sebelah kiri ini, di versi yang baru ini sumber anggarannya otomatis akan keluar dari DPA yang sudah Bapak Ibu punya ya. Jadi kalau di RK atau di DPA seperti itu, di sini juga akan keluar seperti itu. Nanti jika ada perubahan atau pergeseran juga di sini akan otomatis menyesuaikan. Jadi panjenengan tinggal milih dari rekening belanja apa. Nah, itu kita input di situ. Nah, misalnya kita tadi notanya adalah nota ATK, maka kita pilih dari belanja ATK. Kalau di atas ini, yang di atas ini adalah belanjanya ya, alat tulis kantor, tas cover belanja, alat tulis kegiatan kantor, alat tulis kantor, belanja kegiatan kantor, kertas cover lah. Yang di bawahnya ini adalah nama kegiatannya, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Nah, kita isikan di ATK ya. Jadi kita klik di sini, kita klik kanan di sini, kita input di sini. Sama persis seperti kalau Bapak Ibu menginput aset tetap ya, pilih rekeningnya, klik kanan, buka form di situ. Dan di sini nomor BAST ini adalah kita isikan notanya dulu. Kita isikan nota dan totalnya dulu, kemudian kita baru isikan barangnya. Jadi kalau notanya ini di sini misalnya kita punya nota ini misalnya ya. Punya nota ini misalnya. Nah, monggo panjenengan Bapak Ibu
tandai saja penomorannya, biar gampang. Misalnya 001 strip apa monggo. Ini saya coba aja 001, tanggalnya saya bikin Januari 10, ini sama juga tanggalnya saya bikin Januari 10. Ini menyesuaikan ya Bapak Ibu nomornya ini ya. Misalnya tidak pembelian, misalnya dapat hibah atau dropping atau apa, biasanya kan ada nomornya ya, nomor suratnya itu diisikan di sini. Ini karena kita pembelian barang habis pakai sendiri, pembelian sendiri, jadi monggo dengan nomor sendiri sesuai kebutuhan aja. Uraian juga seperti itu, uraian juga silakan diisikan yang mudah diingat atau untuk menandai suatu nota. Bacanya saya isikan aja belanja TK. Nah, untuk nilainya itu adalah nilai nota ya, nilai nota 235.000 ini. Sekian di sini 235.000. Nanti ketika kita isikan nota dulu totalnya, nanti ketika kita isikan barangnya juga harus sejumlah itu. Kalau tidak bisa nanti akan terblok biasanya. Oke, nama penyedia berarti tokonya. Keterangannya sama aja. Nah, jangan lupa di sini di enter ya. Kalau tidak di enter tidak akan tersimpan. Nah, kalau sudah keluar di sini akan tersimpan. Nah, kemudian adalah upload dokumen. Upload dokumen ini adalah upload nota panjenengan semua, nota pembeliannya. Nah, jadi nota pembeliannya harus file PDF. Jadi kalau belum punya file PDF atau bisa difoto ya, yang penting jelas ya, yang penting terlihat. Misalnya difoto, misalnya kan jadinya misalnya filenya JPG misalnya ini. Kalau di laptop atau PC-nya ada Foxit atau Nitro, bisa diklik kanan, di convert to PDF by Foxit atau di convert to PDF by Nitro. Monggo terserah pakai yang mana, atau aplikasi sejenis biasanya banyak. Saya pakai Phantom, Foxit. Nah, saya convert. Nah, ini notanya sudah jadi, langsung keluar nota PDF ya. Tadi kan JPG. Oke. Nah, kemudian kita upload sampai mana tadi? Oke, kita sini, kita upload filenya, kita simpan. Oke, kalau sudah ada keterangan berhasil, kita bisa tutup. Kita kembali ke menu ini. Jika tadi menu ini ya, kalau sudah tersimpan, kita tutup. Nah, sekarang isi barangnya. Isi barangnya, kita lihat notanya. Ya, saya malas ini. Kemudian oke, di sini ya, biar terlihat semua. Oke, yang pertama adalah kita isi pulpen. Enter. Jangan sampai salah pilih. Pastikan ini yang belakang ini adalah barangnya, yang depannya adalah pengelompokan jenis barangnya. Jadi kalau di sini ATK, ya depannya harus ATK. Jangan sampai salah pilih, misalnya untuk rekening yang diserahkan ke masyarakat. Hati-hati itu ya. Itu yang biasanya mendapat perhatian khusus dari pemeriksaan, kalau ada pemeriksaan. Jadi pastikan
barang-barang yang memang untuk diserahkan masyarakat, ya memang barang yang diserahkan masyarakat. Kalau ini kan kita untuk barang habis pakai untuk operasional sendiri, jadi kita pastikan sesuai. Misalnya alat tulis kantor, ya depannya harus alat tulis kantor ya. Misalnya ini pulpen, ya kita isi. Oh maaf, kita cari pulpen yang Pak, karena nota saya Pak. Di kayak 25.000 kita isi di sini. Kita tap aja, otomatis menyesuaikan mereknya, misalnya pilot. Nah, tanggal kadaluarsa ini tidak perlu diisi ya. Ini untuk biasanya untuk OPD yang mempunyai obat-obatan atau bahan kimia, biasanya di rumah sakit atau puskesmas. Kalau tidak ada atau barang-barang itu standar aja, nggak usah diisi, dilewati aja. Kemudian di sini kita isi misalnya jangan lupa seperti biasa di enter di keterangannya. Nah, kalau sudah tersimpan akan turun ke bawah, jadi barang itu sudah tersimpan. Kemudian barang yang kedua, materai, enter, kosong ya. Nah, kalau jenengan ingat di versi sebelumnya ada fasilitas reklas. Jadi kalau materai ini kan harusnya masuknya benda pos, fotokopi juga masuk bahan cetak. Jadi karena rekening belanjanya kita ATK, jadi secara linear otomatis dia di sini ATK. Nah, dan barang yang keluar di sini adalah barang ATK. Nah, kalau karena jika dia lintas, misalnya satu nota ada barang yang bukan ATK, misalnya materai, jadi harus kita reklas karena dia masuknya di benda pos. Nah, kita klik reklas di sini, yang kecil di sini centang. Kalau sudah, kita klik lagi di materai, kita enter. Nah, keluar materai. Oke, kita isi jumlah barangnya, kita isikan harga satuannya, terus kita enter. Nah, barang kedua, barang ketiga, tip E. Kenapa ada mas di sini mas? Ya ada, karena tip E kan ATK, dia otomatis di sini ATK, posisinya tidak reklas. Oke, pilih ATK yang masuk alat tulis. Ini 5 kali 4.000. Enter. Fotokopi. Nah, nggak ada ya, sama kayak posisinya kayak materai tadi. Fotokopi kan maksudnya bahan cetak, bukan di ATK, jadi kita perlu reklas baru ada fotokopi. Ingat, pilih yang dia cetak dan pengandaan. Oke, ini empat-empatnya sudah masuk sesuai nota. Nah, kemudian mas, cara, waduh saya salah input mas, ada yang jumlah atau harga barangnya ternyata beda sama nota, jadi secara total tidak sama. Ini kan kelihatan nih Bapak Ibu, setelah empat-empatnya ini masuk, ternyata totalnya 205, padahal BST atau notanya kita tadi di awal ngisikan 235. Oh, berarti ada yang salah ini. Nah, gimana cara ngeditnya? Nah, tinggal kita pilih aja barangnya mana yang salah. Kalau kita lihat di sini, berarti barang yang salah adalah fotokopi. Jadi di sini, nah, kita klik sampai fotokopi ini keluar di sini ya. Ingat, kita klik dulu barangnya sampai keluar di sini, baru kita edit. Itu yang salah adalah jumlahnya 300.
Kita kembali ke keterangan sini, kita enter lagi. Nah, ini sekarang fotokopi sudah jadi 300. Jadi totalnya pasti sudah sama ya, 235, total BSD 235, notana 235. Ini sudah benar. Nah, gimana kalau salah mas? Misalnya ini tak kembalikan, misalnya harganya 100, posisi salah ya berarti ya. Berarti posisi salah, 175 BSD 235, kita tutup. Dia tidak akan bisa karena nilai BSD nya 235, nilai objek di dalamnya kok cuma 175, berarti ada yang salah, berarti harus sama. Jadi kita edit, kita kembalikan lagi, pastikan diklik keluar di atas, udah kita edit. Ya, 235 baru bisa ditutup ya. Oke, kita buka lagi, ada yang perlu saya jelaskan di sini. Ya, 235 kita tutup. Nah, ini posisi terakhir tadi kita tadi. Nah, sekarang kalau pengen mengedit keterangan atau BSD-nya ada di sini ya, isi BSD. Nah, ini yang pertama tadi dengan input. Bisa ngedit ininya, ngedit ininya dan lain sebagainya. Atau ganti PDF-nya, misalnya salah notanya di sini. Tinggal di delete, upload ulang, di save. Ya. Di delete yang silang ini, upload ulang, terus di save lagi. Oke, tutup. Kalau ini tombol cetak, ini tombol baru ya, cetak ya. Ini tadi kosong, terus saya isi sembarang-sembarang saja buat contoh. Kemudian dokumen fisik ini juga ini kita cetak. Tunggu convert ke Word-nya. Kita tadi isikan data pengurus barang dan data pejabat penatausahaan. Nah, sudah tampilannya seperti ini. Ini saya jelaskan dulu karena untuk sementara ini mungkin belum dipakai. Jadi ini adalah surat pernyataan dari pengurus barang atau pengurus barang pembantu yang menyatakan bahwa telah dilakukan pencatatan dan pembukuan atas barang tersebut di bawah. Jadi di sini ya, barang-barangnya ini yang dengan input tadi. Nah, ini untuk apa? Ini untuk apa sih? Ini adalah fitur baru. Jadi sebelum jenengan melakukan pengajuan atau GO atau pengajuan pencairan berikutnya, itu harus sudah melakukan pencatatan atau sudah menginput di Simanja. Jadi itu syarat wajibnya. Nah, itu kondisi idealnya seperti itu, tapi untuk pelaksanaan di kita karena masih belum ada secara resmi pemberitahuan atau keputusan secara resmi, maka belum bisa dilakukan, tapi paling tidak saya berikan gambarannya dulu. Jadi kondisi idealnya adalah seperti itu. Jadi kita input dulu, baru kita boleh mengajukan di pengajuan berikutnya untuk tertib administrasi ya, pencatatan. Kemudian kita lanjut kembali ke sini. Kalau berarti ini sudah step 1 sampai 3 sudah jenengan lalui penerimaannya, berarti tinggal pengeluarannya. Jadi tidak perlu lagi ada pembayaran hutang, pengisian harga perolehan, semua sudah di sini, sudah jadi satu di sini untuk penerimaan. Oke, kemudian lanjut ke pengeluaran. Jadi kalau di penerimaannya di sini, pengeluarannya tetap seperti yang dulu jadi di sini. Jadi perintah pengeluaran, terus gudang pengeluaran. Kita dulu perintah pengeluaran dulu. Sampai 1 Karimun. Jangan lupa diklik di sini 2023, di refresh klik atas, baru klik Karimunnya. Kosong karena belum ada inputan. Klik kanan buka form. Cepat saja ini karena seperti biasa. Kita Januari, kita keluarkan tanggal 13 misalnya. Karimun,
tak pengeluarannya adalah penggunaan, nama peminta misalnya Budi, C-nya umum, namanya ATK. Jangan lupa di enter, kalau belum di enter belum menyimpan. Kemudian barangnya ini ballpoint, saya lupa tadi barangnya adalah ya ini barangnya ballpen. Nah, 1, kemudian tape X 5. Itu aja, nanti yang lain monggo jenengan teruskan. Kemudian di gudang pengeluaran jangan lupa klik di 2023, klik Karimun, belum ada isinya, kita isikan Januari, permintaan, nomor permintaannya ini tadi, terus enter, jangan lupa di enter baru bisa tersimpan. Terus ini kita keluarkan. Nah, sudah gampang ya. Jadi untuk pengeluarannya sama dengan yang kemarin, caranya sama persis. Kemudian apa namanya, untuk mengeceknya sementara karena menu-menu yang di dalam ini masih dalam perbaikan dan sambil menunggu versi terbaru, kita bisa mengecek di menu yang di luar ini ya, mutasi gudang yang di luar ini, persediaan mutasi gudang, mutasi barang dan nilai. OPD nya tadi adalah SMP Negeri 1 Karimun yang paling atas. Oke. Nah, untuk periode ini disesuaikan ya. Ini kita nyetaknya di September, berarti ya 2023 09. Kita mau lihat di periode mana gitu misalnya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau lihat cuma di triwulan 1, berarti 2023 03 ya. Triwulan 2 2023 06, triwulan 3 2023 09. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau ini karena kita belum ada inputan, jadi kita mau lihat di waktu sekarang. Jadi 2023 karena ini September 2023 09 kita cetak. Tampilannya seperti biasa, mutasi barang dan nilai. Seperti biasa kita filter, kita cari yang barangnya saja, yang blank kita hilangkan. Ini barang-barang semua karena ini saldo awal. Ini berarti di SMP 1 cukup banyak ini saldonya. Kemudian ini nilai masuk, ini nilai keluar, ini saldo akhir, stok akhir, saldo akhir. Kalau mau lihat yang barusan kita input, berarti yang ya ini yang jumlah masuknya ada jumlah masuk atau ada pembelian. Nah, kita hilangkan yang kosong. Nah, berarti 4 ini sesuai nota yang tadi kita input. Ya, sesuai nota yang tadi kita input. Kita inputnya 4 barang, masuknya 4 barang, tapi kita keluarnya 2 barang. Berarti yang 2 ini masih sisa, yang 2 ini habis. Oke, itu ya, itu oke. Kemudian setelah kita input,
Mas, cara menghapusnya gimana Mas? Ya seperti kemarin ya caranya ya. Jadi dari belakang sama aja, dari belakang, dari pengeluaran dulu, kemudian perintah pengeluaran, terus baru kemudian masuk ke yang di pengadaan. Kita coba ya, delete ya. Kemudian kita coba di gudang pengeluaran paling akhir prosesnya. Cara delete-nya dari belakang gudang pengeluaran, lakukan cepat nih. Saat ini kita delete seperti biasa. Kalau sudah kosong berarti sudah hilang. Kemudian klik yang satunya, Ctrl D lagi, ulang. Oke, kalau vivonya sudah hilang terus nilai keluarnya sudah kosong berarti sudah hilang barang tersebut. Jangan lupa delete juga headernya di atas ya. Klik di keterangan, Ctrl D juga. Oke, kalau sudah ini ada keterangan seperti ini berarti berhasil. Berarti ketika kita refresh, klik atas, klik di OPD nya sudah kosong. Kemudian setelah delete pengeluaran, ke depannya lagi yaitu delete perintah pengeluaran. Jadi di sini jangan lupa klik 2023 nya, di refresh klik atasnya, terus klik di bawahnya. Ini kita buka, kita delete seperti biasa, klik di jumlah, Ctrl D, klik satunya, Ctrl D lagi, terus klik, jangan lupa klik atasnya, barang sudah hilang, terus di keterangan atasnya Ctrl D lagi. Nah, kalau sudah muncul pesan ini berarti sudah berhasil. Berarti step 4 dan 5 sudah hilang. Kemudian kita delete penerimaannya. Jadi kita mundur ke depan di pengadaan, belanja non modal, barang persediaan. Oke, saya ubah dulu di Karimun ya, SMP Karimun. Oke, SMP Negeri SMP Negeri 1 Karimun. Oke, paling atas di rekening belanja apa tadi, di ATK ya, kita klik ya. Di sini kita tutup dulu BST nya. Jadi caranya sama, kita klik barangnya dulu, baru kita delete barangnya dulu, baru kita delete nota atau BST nya. Jadi satu persatu kita klik dari bawah. Kalau sudah tampil di atas baru kita klik di keterangan, kita Ctrl D. Nah, hilang. Ini juga gitu, kalau sudah tampil di atasnya baru kita klik di keterangan, terus kita Ctrl D. Terus seperti itu sampai selesai habis semua. Oke, terus barangnya sudah nggak ada. Sekarang saatnya delete BST nya, itu klik isi BST ini. Kalau tadi kita inputnya isi nota atau BST nya dulu baru upload, sekarang kalau delete, kita delete uploadannya dulu baru kita delete inputannya. Kita balik, sudah kosong, sudah hilang. Terus kita klik di keterangan, kita Ctrl D lagi, muncul pesan seperti ini. Oke, hilang. Kita tutup. Jadi untuk mengecek data BST kosong, sudah hilang. Kita tutup, kita refresh, kita klik atas, terus kita klik bawah, sudah hilang. Nah, oke, jadi itu sudah bersih. Jadi delete nya, kalau kita inputnya 3 step, delete nya juga 3 step dari belakang. Terima kasih. Saya kira itu cara input persediaan di Simanja versi terbaru. Nggak susah kok, sama aja, gampang. Terus mungkin ada sedikit perbedaan di SD ya, SD dengan sumber dana BOS, karena dia di DPA tidak ada, maka dia harus didelegasi dulu dari Dikporanya. Jadi itu nanti biar Dikpora yang mendelegasi dananya, baru
panjenengan semua bisa akan melihat tampilan di SD seperti ini. Jadi ada pengelolaan dana bos sekolah dasar. Jadi nanti mainnya semua di sini kalau SD ini. Oke, karena di DPA tidak ada di DPA dan tidak terinci. Baik, itu selamat mencoba Bapak Ibu, semoga diberikan kemudahan. Itu dari saya, mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.